Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudara sekalian, satu dinul Islam, satu akidah Islam, satu tujuan yang sama-sama mengharapkan gelar abadi, gelar bergengsi di sisi Allah, gelar tertinggi di sisi Allah, yakni mardatillah, ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian satu tujuan pula yang sama-sama mengharapkan tempat abadi, tempat bergengsi di sisi Allah, tempat tertinggi di sisi Allah, yakni Jannatun Na'im, surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur hadirin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk menghirup nafas, detik-detik nafas terakhir kita di usia umur kita yang semakin senja, dalam rangka memperhatikan, menyimak, membaca, kemudian menyimpulkan teguran-teguran yang Allah berikan kepada kita, apakah dalam bentuk qauliyatullah, ayat-ayat Allah dalam Al-Quran maupun hadis yang sering kita baca dan kita kaji setiap hari, maupun juga teguran Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita berikan dalam bentuk kejadian atau fenomena alam. Keduanya Allah peruntukkan bagi kita dalam rangka mempertebal keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur pula hadirin, kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan. Barangkali bisa saja ibadah ini menjadi ibadah saum yang terakhir bagi kita. Karenanya mari kita dengan sekuat tenaga, semampu kita untuk melaksanakan ibadah saum Ramadan ini. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, izinkan khatib menyampaikan dua hal tentang Ramadan dan tentang penjara dari hikmah bulan suci Ramadan bagi umat manusia. Yang pertama, Ramadan. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia, salah satu keutamaan dan keistimewaan ketika kita menyambut bulan Ramadan adalah dengan melaksanakan puasa, dalam melaksanakan saum yang bersungguh-sungguh. Sebab khatib katakan tadi, seakan-akan puasa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah puasa yang terakhir dalam sejarah umur kita. Mari kita dengarkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebagaimana dikutip oleh Bukhari Muslim yang juga memiliki kandungan hadis qudsi. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanatu asyru amsalha ila 700 dha'fin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi yad'u syahwatahu wa ta'amuhu min ajli ila akhiril hadis. Setiap amalan anak Adam, kata Rasulullah, adalah miliknya. Setiap kebaikan dibalas dengan 10 kali lipat hingga 700 kali lipatnya. Kemudian Allah azza wa jalla berfirman dalam hadis ini, kecuali puasa. Sebab puasa adalah milikku, kata Allah, dan aku yang akan memberi balasan atas puasa tersebut. Dia meninggalkan syahwat,
Dia meninggalkan makanan dan minuman demi aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, mari kita renungkan kembali bagaimana puasa di bulan Ramadan ini memiliki banyak manfaat dan pelajaran bagi kehidupan umat manusia. Hadirin, puasa memiliki banyak arti. Jika kita teliti hadis Rasulullah SAW, salah satunya adalah hadis tentang anjuran menikah. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkumul ba'at, falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji, wa man lam yastati' fa 'alaihi bis-shaumi, fa innahu lahu wijaa'un." Hadis riwayat Bukhari wa Muslim. Wahai para pemuda, kata Rasulullah, barang siapa yang memiliki kemampuan menikah, maka menikahlah. Karena itu lebih baik dan lebih akan menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan kalian. Kemudian barang siapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu bagai obat pengekang baginya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadirin, hadis ini kemudian disyarah oleh Al-Imam Nawawi dalam syarah Muslimnya. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud dengan puasa adalah kata wijaun atau pengekang, yaitu puasa bisa menekan syahwat dan menghalangi nafsu jelek yang menyebabkan tumpahnya air mani. Lantas makhluk Allah yang senantiasa membisikkan nafsu jelek dan syahwat, terutama syahwat jelek dalam aliran darah manusia, tiada lain dia tidak bukan adalah makhluk yang bernama Syaitanur Rajim. Dan benar kemudian apa kata Rasulullah, bahwa setan bersembunyi atau menyusup dalam aliran darah manusia. Inna syaitana yajri, kata Rasulullah, minal insani majrad dami, ila akhiril hadis, muttafaqun alaih. Sesungguhnya setan, kata Nabi, menyusup dalam diri manusia melalui aliran darahnya. Kemudian kita dengarkan pula bagaimana Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menyatakan bahwa dengan puasa Allah menyempitkan aliran darah yang merupakan jalurnya setan, karena setan menyusup dalam diri manusia melalui aliran darah tersebut, sehingga puasa ini menyempitkan jalan tersebut, maka setan pun terhalang untuk menggoda manusia. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa sebaliknya, jika puasa bisa menekan syahwat, itu artinya puasa pun bisa mempersempit jalannya syaitanir rajim. Itu makna puasa yang kita ambil salah satunya dari berbagai makna tentang puasa Ramadan. Kemudian hadirin yang kedua, kita ambil tentang hikmah puasa bagi manusia adalah penjara bagi umat Islam. Maksudnya apa? Bagaimana konsep penjara bagi umat Islam? Mari kita dengar dan kita renungkan kembali kisah Nabi Allah Yusuf alaihissalam yang termaktub dalam surat Yusuf ayat 33. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilaihi ila akhiril ayat. Yusuf berkata, wahai Rabbku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Surat Yusuf ayat 33. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Penjara bagi Nabi Yusuf bagaikan kulit telur, kata ulama, bagi anak ayam yang belum menetas. Maksudnya apa? Memang hadirin yang berbahagia, kita sebagai orang awam, kita sebagai orang bodoh, kadang-kadang beranggapan bahwa kulit itu merupakan penjara bagi anak ayam tersebut. Maksudnya kulit telur. Padahal sebenarnya kulit telur itu merupakan pelindung dan penjaga bagi anak ayam agar tumbuh secara sempurna dan mempunyai ketahanan tubuh yang kokoh untuk menghadapi dunia yang baru. Seandainya telur itu pecah sebelum waktunya, maka bahaya bagi anak ayam tersebut. Hadirin, puasa di bulan Ramadan bagaikan kulit telur bagi anak ayam, bagaikan kulit telur bagi kita sebagai umat Islam. Seperti penjara non-fisik yang menghalangi umat Islam bergerak bebas. Puasa akan menjadi salah satu cara paling efektif untuk memenjarakan
dan mengendalikan hawa nafsu jelek atau nafsu setan yang ada dalam diri kita, terutama yang ada dalam aliran darah kita, sebagaimana hadis Rasul yang khatib bacakan di atas. Hadirin, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, diriwayatkan Muslim, "Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir." Rawahu Muslim. Dunia itu penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang-orang kafir. Apa maksudnya? Bagi setiap mukmin yang taat akan berusaha keras untuk menahan nafsunya dari melakukan dosa dan maksiat kepada Rabbul Alamin Azza wa Jalla. Hal ini merupakan penjara bagi kita sebagai umat Islam untuk sementara waktu saja dalam kehidupan dunia, tetapi akibatnya adalah kesenangan yang abadi yang akan kita rasakan nanti di surga Allah. Ma'asyiral muslimin, karenanya Ramadan akan menjadi penjara bagi umat Islam, penjara bagi kita, karena banyak batasan, banyak hambatan dan larangan bagi kita agar tidak ditabrak dan dilarang. Di dalam bulan Ramadan banyak rambu-rambu yang mesti dipahami, banyak hukum-hukum yang mesti ditaati demi kebaikan dan kemenangan kita dalam melaksanakan ibadah puasa di bulan ini. Larangan untuk keberhasilan puasa di dalam bulan Ramadan sejatinya dan sesungguhnya merupakan penjara versi Allah, penjara yang Allah inginkan kepada kita, yang dikhususkan bagi umat Islam yang beriman. Untuk apa? Agar tumbuh dan menetas menjadi umat yang bertakwa atau muttaqi. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, idealnya puasa di bulan Ramadan ini setanlah yang dipenjara, karena Allah bersabda, apabila datang Ramadan maka pintu-pintu surga ditutup, pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan pun dibelenggu. Demikian artinya dalam hadis Bukhari. Tetapi hadirin yang berbahagia, tidak sedikit kejahatan dan kemaksiatan yang dilakukan oleh umat Islam, seperti jiwa-jiwa yang kotor, kebiasaan-kebiasaan buruk, dan bentuk-bentuk setan yang dilakukan oleh umat manusia lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya penjara-penjara setan, khususnya penjara yang besar, berhasil menjebol penjagaan yang kita lakukan apabila penjara ini kita tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Karenanya hadirin yang berbahagia, kita bermohon kepada Allah semoga kita bisa melaksanakan puasa di bulan Ramadan ini sebagaimana yang Allah inginkan, sebagaimana yang Rasul katakan tadi dalam hadis Rasulullah SAW. Semoga kita juga bisa mempertebal keimanan kita, bisa menyusun kembali kehidupan kita yang normal ke depan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Barakallahu li wa lakum fi kitabihil karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah al malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallim. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman adada ma ahatta bihi ilmu wa hatta bihi qalamu wa ahsahu kitabu. Wardallahumma an Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa anit tabi'in wa tabi'it tabi'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadil hajat wa ya kafil muhimmat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim.
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبنا إلى طاعتك والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه نعم يزدكم ولذكر الله أكبر حي على الصلاة